terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Di sesi dialog kami masih membahas tentang mengenal dan mengantisipasi bakteri difteri, dan di studio juga masih bersama saya Dr. Nani, Dr. Suryani Alimudin, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Dokter, tadi kan dikatakan bahwa ya paling banyak kasus yang ditemukan adalah bakteri difteri ini pada anak. Dan itu juga memang lebih rentan terkena pada anak, gitu kan. Balik lagi kepada sistem imun. Oke, sebenarnya bagaimana perbandingan sistem imun anak-anak dan juga pada orang dewasa, dokter? Ya, kalau bicara tentang sistem imun dewasa sih lebih bagus ya ketimbang anak-anak. Ya, anak-anak kan memang namanya juga anak-anak. Sama lah kalau kita bicara soal pengetahuan ya, kita bandingkan pengetahuan. Anak 2 tahun dengan anak ya dengan dewasa 25 tahun. Hitungan yang banyak yang mana? Baik. Pasien 25 tahun kan? Ya kita ibaratkan juga seperti makan garam. Sistem imun si orang dewasa ini lebih banyak makan garamnya dibanding si anak. Jadi memang. Tapi kenapa ada anak-anak yang gampang terkena dan tidak? Padahal kan sama-sama anak-anak nih. Apa yang membedakan sistem imunnya? Ya, tadi sudah saya jelaskan yang pertama kan, jadi banyak faktor ya. Oh ya, tadi ada sistem ada dari diri sendiri ya. Nutrisinya gimana, gizinya, itu juga bisa berpengaruh. Jadi banyak faktor ya, kemudian sistem imun seseorang. Oke. Tapi ketika misalnya sudah ada upaya kan dengan imunisasi dan segala macam, tapi tetap terkena misalnya bakteri difteri atau berbagai penyakit lainnya, apa yang salah pada mungkin? Kita ini kan mungkin banyak kasus kena ada anak. Mungkin kita mesti lihat dulu riwayat vaksinasinya, imunisasinya gimana? Apakah memang dia sesuai dengan program? Karena vaksin dari difteri ini kan vaksin, dia bukan vaksin hidup, dia apa? Jadi dia kekebalannya tidak bertahan lama. Dia ada masa dia akan turun. Baik. Ya, pada akan turun itu berdasarkan penelitian biasanya 10 tahun dari suntikan terakhir. Dia akan turun sistem antibodinya. Makanya setelah 10 tahun kita disarankan atau direkomendasikan untuk diulang atau di booster, diberikan penguat, terutama pada orang dewasa. Ingat ya, vaksin difteri bukan hanya pada anak loh, ada juga pada orang dewasa. Karena tadi difteri tidak hanya menyerang anak-anak, juga menyerang orang dewasa. Jadi pada orang dewasa bisa. Berarti bisa jadi mungkin pada saat walaupun anak itu sudah diimunisasi, ternyata sudah hampir 10 tahun udah mulai menurun. Itu kadang-kadang yang orang tuanya lupa. Masuklah bakteri difteri itu karena udah mulai menurun ya untuk daya imunnya. Daya imunnya turun. Itu yang harus terus diperbaharui. Diberikan penguatan baru lagi. Booster tiap 10 tahun. Baik. Bagusnya tadi yang saya bilang pada anak-anak itu ada program. Jadi kalau sesuai dengan program pemerintah, mulai dari dia anak saat kurang dari 1 tahun sampai di atas 1 tahun, itu kan ada program dari pemerintah sampai ada bias di program di sekolah kan, dia ikuti, insya Allah. Tapi tadi walaupun kita lengkap, tidak ada yang tahu bahwa kita akan tidak betul-betul yakin kita tidak bisa terinfeksi bakteri, karena keyakinan itu hanya ada dari atas. Baik, dokter. Kalau itu kan pada anak-anak, lalu dokter mengatakan bahwa yang dewasa juga jangan lengah gitu kan, bisa jadi kita aja nih yang dewasa. Kalau itu sistemnya seperti apa dokter pada orang dewasa? Apakah beda dengan anak-anak? Ya, prinsip seseorang tertular suatu penyakit itu di mana-mana sebenarnya hampir sama ya. Tadi yang saya bilang, sistem imun dari tubuh kita sendiri dan faktor dari lingkungan. Pada orang dewasa juga ya sama seperti anak, gampang untuk tertular difteri. Apalagi kan tadi infeksius sekali itu difteri. Nah, bagaimana caranya? Ya bisa sama seperti anak-anak. Kalau bisa pada orang dewasa juga diberikan vaksinasi. Apakah juga butuh rentan 10 tahun gitu? Benar. Makanya kalau sudah kayaknya sudah 10 tahun datanglah divaksinasi. Ini kan kurang mungkin entahlah apakah karena kita kurang mengerti atau kan kita mengira tuh anak-anak aja yang divaksin, diimunisasi. Kalau orang dewasa mah udah itu gimana ya inilah mungkin pemahaman masyarakat ini yang memang belum
Itu tugas kami Ya, lah baik. yang sebagai yang tahu, artinya harus memberitahu kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu bukan hanya pada anak, tapi juga pada orang dewasa. Baik. Ya. Dengan rentan yang sama ya, 10 tahun 10 Ya, tahun. 10 tahun itu kita booster booster lagi. atau kita berikan penguat untuk memunculkan kembali sistem kekebalan atau antibodi di dalam tubuh kita. Baik. Kalau Kasih dampak, banyak tentara dokter. lah. Iya. Kita bikin istilahnya kita merekrut pegawai baru. Oke. Tapi kalau dampak, dokter, apakah juga dampaknya hampir sama ketika bakteri ini terkena pada anak-anak lalu juga pada orang dewasa, sama nggak sih dampaknya? Kalau iya, ya pasti. Iya. Ya juga sama ya, mengancam berisiko untuk kematian. Kayak tadi kalau ditangani dengan bagus ya berisiko untuk kematian. Jadi sama, saya pikir. Baik. Aku kalau ngedengerin menyebabkan kematian itu Iya, seperti apa sih, dokter, sehingga maksudnya bakteri ini tuh sampai separah itu gitu? Apa yang diserang Iya. oleh bakteri ini? Sebenarnya tadi yang terutama ya isi saluran napas tuh, saluran napas. mukosa, saluran napas dari hidung, laring, faring, situ bisa dia serang. Tapi ada toksin yang dihasilkan si difteri ini bisa beredar ke dalam darah. Baik. Itu bisa masuk ke jantung, masuk ke jantung, namanya miokarditis. Nah, itu bisa menyerang jantungnya. Jadi beresiko juga, termasuk kategori berbahaya kalau sudah masuk ke dalam si pembuluh darah. Selain itu juga, karena kan tadi menyerang saluran napas, jadi anak-anak susah untuk bernapas. Itu juga kalau sudah susah untuk bernapas, itu kan sudah resiko berat. Sudah dikategorikan berat. Baik, itu kan kalau itu kan kalau dampak yang ditimbulkan. Tapi kalau gini, misalnya kan kita sekarang lagi memberikan informasi pada masyarakat nih, dokter, ada yang sudah terkena, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Bagaimana tingkat kesembuhannya? Apakah juga berbanding lurus, bisa terkena untuk siapa saja, berbahaya, tapi juga tingkat kesembuhannya juga memang juga cukup besar gitu kalau sudah terkena? Ini berdasarkan penelitian ya, kasus fatal itu berkisar 5-6%. Baik. Ya. Jadi kalau memang ditangani dengan tepat, kan ini ada antitoksinnya, ada antibakterinya, ada ditangani dan cepat dan tepat, insya Allah sih bisa. Bisa ya. Kasus yang pernah ada, banyak orang yang akhirnya memang juga bisa sembuh secara total dari bakteri. Karena yang paling sering kita dapatkan kasusnya pada anak ya. Pada anak beberapa saya terus terang ya, kalau bicara soal anak kan saya bukan di bagian anak. Tapi ada beberapa sih yang setahu saya membaik. Tapi tadi kalau kita tidak tangani dia dengan cepat dan tepat, ya beresiko untuk kematian. Baik. Nah, kalau kita udah tahu untuk mencegahnya ya dengan meningkatkan daya imun gitu. Apa sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat nih sekarang, dokter, apalagi sekarang lagi marak-maraknya bakteri difteri ini? Ya, yang paling pertama sih selain kita bicara vaksinasi ya, yang paling pertama sih ya perhatikan lingkungan. Sanitasinya bagaimana? Kebersihannya bagaimana? Ya, yang tidak kalah penting tadi yang saya bilang, gizi, nutrisi, perbaiki asupan makanannya, intinya ya pola hidup sehat. Nah, kalau kita sudah bicara pola hidup sehat kan bukan hanya dari makanan, tapi juga semua faktor ya. Iya, semua faktor itu banyak. Nah, tadi lagi plus kalau bisa, kalau memang masih ini kurang dari 10 tahun, sudah lebih dari 10 tahun dapat vaksinasi difteri, silahkan kita lakukan vaksinasi ulang atau vaksinasi booster penguat pada orang dewasa. Jadi cuma karena pada vaksinasi pada orang dewasa ini belum masuk program seperti pada si anak, jadi otomatis mandiri. Jadi dia mandiri, artinya dia bayar sendiri kalau mau divaksinasi difteri. Berarti lebih aktif lagi masyarakatnya ya, jangan cuma fokusnya pada anak-anak tapi semuanya. Orang-orang jadi namanya juga sakit kan bukan hanya menyerang anak, dewasa juga rentan untuk terserang sakit. Jadi kalau orang dewasanya sakit, siapa dong yang ngurus anaknya? Ya, jadi orang-orang dewasa yang ada di luar sana bisalah sedikit aware dengan ini. Jadi kalau dengan kesehatannya, kalau memang mau vaksinasi atau kita berikan penguat, datanglah ke fasilitas yang tersedia. Cuma itu tadi, karena program vaksinasi pada orang dewasa belum masuk dalam program,
Jadi tadi. Nggak apa-apa lah ya, bahas sendiri dokter. Yang kan penting sehat. 10 tahun sekali ini juga. Iya, benar Baik. sekali. Itu terima kasih Tapi banyak. dengan catatan Apa tadi. itu dokter? Silakan. Jangan hanya, tapi pola hidup Nah, sehat. itu yang harus di bold ya. Benar. Pola sekali. hidup sehat. Pola hidup sehat. Percuma kalau tiap hari mungkin sering-sering vaksinasi tapi pola hidupnya nggak bagus ya. Sama aja gampang terkena. Benar. Baik, Iyalah. baik. Terima kasih banyak Dokter Suryani Alimuddin, dokter Iya, spesialis sama-sama. penyakit dalam dan konsultan alergi imunologi ya, telah memberikan kita banyak sekali pengetahuan tentang bakteri difteri ini. Semoga sih memang banyak masyarakat lebih aware lagi, Benar, dokter ya. Iya. Sehingga kita terhindar dari namanya bakteri difteri ini. Dan terima kasih sekali lagi dokter sudah bersama kami di studio. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah di Kompas Sosial.